Ada yang bilang, sahih tidaknya rumah makan Padang terlihat dari sajian yang satu ini, rendang. Daging coklat kehitaman, empuk luar dalam, serta aromanya yang khas membuat siapapun ingin cepat-cepat untuk menyantapnya. Tak hanya populer di Indonesia saja, rendang bahkan telah merambah kawasan luar negeri, terutama di belahan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, rendang telah menerima berbagai penghargaan dan prestasi. Tapi, bagaimana sebenarnya rendang yang sesungguhnya itu? Dan apakah rendang bisa kita masak menggunakan piranti modern? Menurut aku rendang itu enak sih, meskipun aku bukan dari orang Minang gitu ya, tapi saya suka banget di sini gitu karena kebanyakan Jakarta itu kan ada restoran Padang gitu kan. Jadi dari rasanya itu bener-bener banyak rasa rempah-rempah, terus dari dagingnya pun kerasa empuk gitu. Jadi emang kayaknya makanan sehari-hari deh. Di tengah era yang serba cepat, salah satu rumah makan Padang di Bilangan Jakarta Barat ini memilih untuk tetap memasak rendang dengan cara tradisional. Tidak ada panci tekanan tinggi atau presto yang biasa digunakan untuk mengempukkan daging dengan waktu yang relatif singkat. Di rumah makan Simai, semua dilakukan dengan cara yang sama seperti di masa lampau. Pertama, tumis bawang merah bersama daun salam, daun kunyit, daun jeruk, dan serai hingga harum. Baru setelah itu, bumbu halus ditambahkan dan diaduk sampai rata. Bumbu utamanya ya jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, daun jeruk, sama macam-macam cengkeh, biji pala, ketumbar kayak gitu. Meski terlihat rumit, bumbu rendang sendiri sebenarnya tidak memakai banyak rempah di dalamnya. Penggunaannya dipengaruhi oleh maraknya perdagangan rempah di pesisir Sumatera bagian barat. Sementara di tempat asalnya yakni Minangkabau, rendang tampil dengan bumbu yang sederhana. Orang Minangkabau di perbukitan itu nggak ada rempahnya. Jadi benar-benar minim rempah, tanpa rempah sama sekali. Hanya bawang merah, bawang putih, laos, dan jahe. Tidak harus menggunakan rempah. Tapi belakangan baru orang memasukkan rempah. Cabai merah halus baru dimasukkan ketika tumisan bumbu sudah setengah matang. Jika langsung ditumis bersamaan, maka cabai akan lebih cepat gosong dan menyebabkan bumbu terasa pahit. Baru setelah itu, parutan kelapa sangrai yang menjadi bumbu wajib rendang Minang dimasukkan. Elemen inilah yang akan menguatkan rasa gurih pada rendang secara keseluruhan. Setelah harum, barulah daging yang telah dipotong sesuai ukuran saji dimasukkan dan diaduk sampai berubah warna. Penggunaan daging yang pas memang menjadi salah satu faktor keberhasilan memasak rendang. Daging yang empuk dan cocok untuk steak justru tidak disarankan sebagai bahan baku utama rendang. Proses pemasakan yang lama membutuhkan daging yang diambil dari area di mana sapi banyak bergerak. Seperti paha atau sengkel yang berada di bagian bawah pinggul sapi. Daging jenis ini punya tekstur yang padat dan keras dibanding daging di bagian lain. Wajar memang, rendang dahulunya memang memakai daging kerbau yang lebih alot daripada sapi. Nah, kita pilih daging, ibu pakainya sengkel. Itu juga tadinya ibu pakainya kelapa, paha tuh. Terus ada konsumen yang minta sengkel coba, sekarang jadi kelanjutan sengkel semua. Jadi kalau orang tanya rendangnya rendang sengkel. Proses selanjutnya adalah memasukkan santan yang menjadi penyumbang rasa gurih dalam sajian rendang. Dari sinilah perjuangan memasak rendang dimulai. Santan harus diaduk terus-menerus agar teksturnya tidak pecah. Setelah mendidih barulah api dikecilkan sambil rendang sesekali diaduk hingga santan menyusut dan bumbu meresap. Proses ini bisa memakan waktu 4-6 jam tergantung dari banyak atau sedikitnya daging. Kalau kita dari mulai masak, numis tadi, tumis itu 1 jam baru jadi gulai. 2 jam baru jadi kalio, 4 jam baru jadi rendang kering.
Mengecilkan api dalam tungku yang memakai kayu bakar memang butuh trik khusus. Biasanya kayu akan diganti dengan serbuk agar nyala api tidak terlalu besar. Kemudian ketika udah di tahapan kalio atau ketika dia udah lewat dari kalio dan mau menjadi rendang yang masih merah, kayu api itu ditarik kemudian mereka ganti dengan sabut. Panas sabut itu tidak sebesar api, tapi panasnya konstan, kemudian diaduk terus sehingga nggak gosong. Selain irit bahan bakar, menggunakan tungku kayu juga dianggap Ibu Simai akan lebih bisa membuat rendang awet. Bahkan dia mengklaim rendang buatannya bisa bertahan sampai beberapa minggu di suhu ruangan. Tungku kan gurih sih gitu, awet bisa tahan 2 minggu. Orang bawa ke luar negeri kemana nggak apa-apa, orang bawa umroh nggak apa-apa. Uniknya, jika selama ini orang mengenal rendang sebagai nama makanan, sebenarnya sebutan ini merujuk pada proses memasak daging itu sendiri, yakni merandang. Secara harfiah, merandang adalah proses memasak daging, santan, dan rempah lainnya yang nantinya akan menjadi kering. Jika belum kering, maka belum sah disebut rendang. Itu proses yang belum selesai, lebih tepatnya. Kan udah tadi gulai, kemudian kalio, akhirnya sampai di rendang. Rendang sendiri itu masih ada yang basah, jadi misalnya warnanya masih kemerahan. Belum sampai kering, yang sampai hitam, yang airnya betul-betul nihil. Jadi kalau misalnya kita ke Jawa, misalnya ke Jakarta, atau kita ketemu di warung-warung warteg gitu ya, ketemu kalio, mereka akan bilang bahwa ini rendang. Padahal buat orang Minangkabau, ini belum jadi rendang, sehingga akhirnya disebutlah menjadi rendang basah. Lantas, bagaimana jika kita ingin menikmati sajian rendang dari hasil memasak sendiri? Apakah harus tetap memakai pakem rendang yang dimasak berjam-jam dengan bumbu yang diracik sendiri? Menurut Chef Wira, mengempukkan daging dengan cara mempresto sebenarnya sah-sah saja. Bahkan jikapun harus memakai bumbu instan juga dibolehkan. Hanya saja ada yang harus diperhatikan sebelum memulai mengolah rendang. Bumbu rendang presto sendiri hampir sama dengan bumbu rendang pada umumnya. Tetapi semua itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk bumbunya itu sebetulnya sama ya, dan terpulang kepada selera masing-masing. Dan biasanya ada penambahan di beberapa bumbu, seperti ada yang menggunakan salam koja, ada yang menggunakan daun kunyit, ada yang menggunakan bahkan ada yang menggunakan seperti kunyit putih, atau ada yang lagi yang menggunakan tamu mangga. Jadi beda-beda resepnya. Bumbu dihaluskan terlebih dahulu menggunakan blender sambil dicampur dengan minyak. Bumbu yang dihaluskan memakai minyak akan terasa lebih sedap karena sifat minyak yang menyerap aroma. Selain itu, menghaluskan bumbu dengan minyak juga dinilai lebih praktis karena bisa langsung ditumis tanpa memerlukan tambahan minyak. Baru setelah itu, serai, daun salam, dan rempah lain dimasukkan agar aroma bumbu semakin tercium harum. Santan lalu dimasukkan dan dimasak sampai mendidih. Daging sendiri baru ditambahkan ketika kuah sudah mulai mengeluarkan minyak alaminya. Aduk sebentar, lalu panci presto siap ditutup. Meski bisa memasak dengan waktu yang singkat, kita harus sering memeriksa kondisi daging agar tidak terlalu hancur nantinya. Yang perlu diketahui sekali ialah karena proses menggunakan presto ini sangat cepat, ya, menggunakan uap dan harus lebih sering dicek karena dalam keadaan tertutup. Gitu. Dalam keadaan tertutup harus lebih sering dicek gitu. Yang kedua memang mempercepat proses dagingnya saja gitu, tapi bumbunya harus sudah dimatangkan terlebih dahulu baru dimasukkan daging karena prosesnya memperempuk atau mempercepat pengempukan daging.
Jika ketika membuka panci presto dan dirasa masih kurang, rendang bisa direbus lagi sampai didapat tekstur kering dan berminyak. Tak sampai 2 jam, rendang presto pun siap disajikan. Dalam budaya Minangkabau, rendang memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan olahan makanan lain. Dalam adat Minangkabau, rendang punya kasta tertinggi dalam khasanah kulinernya. Makanan ini dianggap sebagai kepalanya makanan. Selain wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, pernikahan, ataupun perayaan agama, rendang juga dianggap sebagai kepala dari segala makanan yang melambangkan harga diri orang Minangkabau. Yang jelas yang pertama adalah kalau mau dibilang harga diri ada di rendang. Karena rendang itu adalah makanan adat, makanan yang ditinggikan kedudukannya dari makanan-makanan lain. Kemudian ada nilai kesabaran di situ, nilai memberikan yang terbaik di situ, sebuah proses yang dihargai dari ujung sampai ujung, memberikan yang terbaik dari bahan terbaik dengan masak yang tidak diburu-buru, gitu. Jadi semua nilai-nilai kebaikan itu ada di rendang. Rendang juga menjadi bukti sahih akan canggihnya juru masak Minang ketika mengolah daging sebagai kuliner. Proses memasak rendang dengan api kecil dalam waktu yang cukup lama membuat air dalam santan kelapa dan daging meresap dan menguap. Kandungan air yang rendah inilah yang membuat rendang bisa tahan lebih lama. Selain itu, kandungan lemak dan gula dalam santan juga berfungsi sebagai pengawet alami yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Uniknya, pemakaian rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada hitam sebagai bumbu tambahan justru membuat rendang bisa awet lebih lama lagi. Pasalnya, rempah tersebut memiliki sifat antimikroba alami yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk makanan. Tak salah memang jika memasak rendang bukanlah sekedar proses biasa.